Selamat pagi dan selamat datang kembali para hadirin dan juga para pemirsa CNBC Indonesia Economic Outlook 2023. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah untuk kita memasuki segmen kedua ini. Baik, seperti yang tadi sudah dijanjikan oleh rekan saya Betul. Safrina, seperti yang tadi kita akan menyaksikan kali ini sesi dialog eksklusif Hairul Tanjung bersama para narasumber spesial yang punya peran penting dalam kebijakan ekonomi dan moneter di Indonesia. Karena kita tentunya ingin tahu ya Bu Dia bagaimana sebenarnya prospek ekonomi global dan Indonesia di tahun ini, karena dengan kinerja positif perekonomian Indonesia di tahun 2022 lalu, kita berharap di tahun ini target pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap dapat tercapai meski kita ketahui ada begitu banyak tantangan yang menghadang ekonomi global. Dan untuk itu Budi, tanpa berlama-lama kita simak bersama dialog eksklusif Hairul Tanjung bersama dengan Menteri Keuangan Republik Indonesia, Ibu Sri Mulyani Indrawati. Kami persilakan kepada Pak CT dan Ibu Sri Mulyani Indrawati untuk bisa naik ke atas panggung. Kembali para pemirsa dimanapun Anda berada, para hadirin yang hadir di St. Regis ini, kita akan melanjutkan CNBC Economy Outlook 2023 bersama Ibu Menteri Keuangan Republik Indonesia, Ibu Sri Mulyani. Terima kasih Bu, sudah datang, selamat pagi. Terima kasih Pak. Ya, saya tahu Ibu ini baru keliling selesai dari Jepang ke India. Semalam itu baru balik dari Jawa Tengah. Ya, beliau itu sangat kelelahan semalam. Ya, jadi terpaksa saya pagi-pagi teks beliau supaya beliau itu jangan absen ke CNBC Indonesia Outlook. Terima kasih Ibu. Sama-sama Pak Hairul. Ya. Terima kasih semuanya. Ya. Silakan, Ibu, tadi saya mengajukan beberapa pertanyaan secara umum. Ini terjadi sebuah anomali ekonomi, di mana tadinya The Fed sudah menaikkan suku bunga yang diperkirakan akan menjadi 5% dan inflasinya akan terkendali dan pertumbuhan ekonominya akan bahkan bisa saja resesi, penyerapan tenaga kerjanya juga turun. Nah, tetapi baru-baru ini kita mendapat berita yang kurang mengenakan. Pasar yang tadinya bullish menjadi hawkish. Ya, tiba-tiba penyerapan tenaga kerjanya itu melebihi jauh dari ekspektasi. Bahkan pengangguran di Amerika itu mungkin terendah dalam 40 tahun ini. Nah, sehingga timbul spekulasi pasar bahwa ini akan naik tidak sampai 5, bahkan 6, bahkan lebih. Nah, tentu pengaruhnya akan sangat luar biasa. Ibu sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia juga punya pengalaman di lembaga dunia. Nah, tentu kita ingin dapat gambaran dulu globalnya seperti apa kalau seperti ini dan efek ke Indonesianya seperti apa. Silakan Ibu. Terima kasih Pak Hairul Tanjung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ini pertanyaan yang sangat bagus dan memang kebetulan saya kemarin traveling di 3 tempat yang mungkin cukup relevan untuk bisa di-share. Satu, saya ke Jepang di dalam rangka untuk bilateral maupun juga dari sisi event, saya di dalam event JICA dengan IMF. Itu untuk menggambarkan bagaimana di Asia Pasifik belajar dari pandemi dan recovery path. Kemudian saya ke Frankfurt dan Munich untuk hadir di Munich Security Conference. Ini biasanya adalah emphasize-nya di security, tapi mereka melihat geopolitik yang ada hubungannya dengan ekonomi. Dalam hal ini, apakah itu berhubungan dengan post-pandemi maupun climate change yang diperkirakan akan menimbulkan implikasi serius terhadap masalah security yang kemudian juga berimplikasi juga terhadap global economy. And then saya langsung pergi ke India di dalam rangka untuk pertemuan G20 Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral yang pertama kali. Kita semua tahu bahwa sesudah presidensi Indonesia, India yang sekarang memegang presidensi. Jadi ini adalah pertemuan Menteri Keuangan dan Bank Sentral pertama yang merupakan
pada saat yang sama adalah annual atau anniversary dari perang Ukraine dan Rusia. Sehingga temanya memang kemudian tidak terlepas dari aspek geopolitik yang juga mempengaruhi ekonomi dunia. Kira-kira assessmentnya terhadap global economy, saya juga bertemu dengan bilateral termasuk dengan Janet Yellen dan berbagai menteri Perancis, menteri Australia, menteri Suzuki dari Jepang minggu sebelumnya. Ini semuanya untuk memberikan gambaran suasana dari perekonomian global dan terutama negara-negara besar. Satu, ekonomi Amerika disebutkan bahwa inflasinya turun tapi tetap pada level yang sangat tinggi dibandingkan dengan keinginan mereka untuk 2%. Jadi dia way above. Kalau kita bicara 6 memang lebih baik dari turun di bawah 9. Tapi this is still 6 gitu. Dan di sisi lain yang dikatakan oleh Pak Cete tadi, ekonomi Amerika itu enggak slowing down. Sudah dinaikkan suku bunganya tadi hingga ekspektasinya 5% dengan harapan ekonominya slowing down sehingga permintaan menurun sehingga harga lebih cepat turun lagi. Yang terjadi adalah suku bunga tinggi selalu menimbulkan dampak terhadap reaksi di capital market, di capital flow, di berbagai negara, bonds market, exchange rate. Namun ekonomi realnya di Amerika masih tumbuh tinggi gitu. Saya juga tanya sama Janet Yellen mengenai fenomena ini dan memang mengatakan bahwa on the good side dikatakan soft landing itu kemungkinan bisa dicapai. Soft landing itu artinya inflasinya bisa turun without creating resesi. Karena selama ini kan orang khawatir dengan kenaikan suku bunga tinggi akan terjadi hard landing, yaitu resesi akan cukup dalam. Sehingga ini memberikan harapan. Namun jadi ini semacam kayak ada ketidakcocokan antara pasar uang dan pasar modal yang selalu cepat sekali bereaksi ya dalam hal ini dan kekhawatiran terhadap bearish gitu, suasana yang kemungkinan ini akan melesu versus pasar real, sektor real yang relatively resilient. Ini juga bagi policy maker di seluruh dunia kita juga akan melihat kalau bank sentral di seluruh dunia, makanya saya menyampaikan hari ini yang mendapat panggung adalah para central bank. Karena inflasi itu dianggap domainnya central bank. Dan mereka puzzle dengan kondisi seperti ini. How we should interpret, bagaimana menginterpretasikan kenaikan harga ini yang kemungkinan besar tidak hanya atau tidak kemungkinan besar yang memang kontribusinya tidak hanya dari demand side tapi juga dari supply disruption. Sehingga policy dan instrumen apa yang paling tepat ini yang sekarang menjadi pembahasan di dalam G20 kita. Walaupun India presidensi dari sisi agenda mereka melihat banyak aspek. Kita bersyukur banyak agenda kita yang di G20 di bawah presidensi Indonesia diteruskan di India. Masalah sustainable finance, masalah international financial architecture, masalah pandemic fund, digital economy itu masih akan menjadi fokus dan kita pasti lihat ini akan menjadi sesuatu yang akan makin penting pada tahun-tahun recovery. Itu satu. Jadi kesimpulannya kalau negara Amerika kemungkinan soft landing, that's good news. Karena berarti ekonomi dunia tidak terlalu buruk. Kedua, the positive side, RRT sudah buka ekonominya. Ini juga memberi harapan, paling tidak pada second quarter atau first half this year. Ketiga, Eropa pun, waktu saya ketemu sama teman-teman, apakah Nadia, Menteri Keuangan Spanyol, dan dia mengatakan her economy is very bullish sekarang ini. Jauh lebih baik. In general, Eropa juga tidak seburuk walaupun udah dihantam dengan harga minyak ya, harga energi mereka itu tahun lalu sempat naik bahkan 3 kali lipat. Bahkan in a very extreme case pernah naik 5 kali lipat. Namun ekonominya lebih resilient ternyata. Jadi ini memberikan harapan kalau Amerika, Eropa, RRT baik, India tetap tumbuh bagus. Saya datang kita ngobrol sama Menteri Nirmala dan mereka still growing strong. I think the economy is going to be relatively baik. Tahun 2023 dibandingkan apa? Jadi jangan dibilang relatif, dibandingkan prediksi resesi dunia.
Tapi relatively baik itu means 1,7% atau 2% growth, which is much lower than kondisi waktu recovery 5%, 6% atau dalam situasi normal yang biasanya bisa tumbuh di antara 4-5%. Weak but not recession. Inflasi masih menjadi faktor yang menjadi perhatian karena kontribusi dari kenaikan harga memang bukan pure demand side, tapi banyak supply side karena geopolitik. Mungkin itu oleh saya. Oke, terima kasih Ibu. Ini kita bersyukur karena barangkali para pemirsa semua ini dapat bocoran pertama. Karena baru pulang beliau gitu ya. Jadi beliau baru pulang dan kita semua mendapat bocoran pertama dari global situation yang ada. Nah pertanyaan berikutnya Bu. Kalau global situationnya kelihatan bakal soft landing, apakah Indonesia ini soft landing atau bisa tumbuh sesuai dengan harapan 5,3%? Pak CT tahun 2022 itu sebetulnya was not an easy year. Kalau kita lihat koreksi yang sangat dalam tahun 2022 dari perekonomian global, bagaimana negara-negara RRT lemah sekali karena most of the year mereka lockdown. Kita bicara Eropa tadi saya sampaikan harga minyak melonjak sampai $120. Itu langsung membuat mereka patah atau lumpuh. Amerika Serikat juga hit by the inflation sampai 9%. Jadi kalau kita lihat situasi 2022, which is dari sisi level dan intensity pressure itu luar biasa besar, Indonesia tumbuh berapa coba? 5,3 kan? Jadi we are good, we are resilient pada saat pressure dunia segitu besar dan bank sentral semua negara menaikkan suku bunga termasuk bank sentral kita. Indonesia bisa tumbuh 5,3%. Ekspor kita masih bagus. Current account kita surplus 1%, much larger, 3 kali lipat dari situasi awal tahun 2021 atau tahun 2021. Penerimaan pajak kita, penerimaan negara kita tumbuh 48% sampai dengan Januari ini. Ini adalah dalam situasi semua orang mengatakan dunia turun, dunia gelap dan dunia situasinya tidak baik-baik saja. Saya mengatakan resiliensi ini adalah landasan kita untuk optimis. Berarti ada daya tahan di dalam perekonomian kita. Dan kalau kita lihat across the board, katakanlah kalau tadi lihat demand side-nya, konsumsi sampai dengan Januari ini indeks kepercayaan konsumen di 128. That is still very high. Optimis. Dan sebentar lagi kita masuk puasa, lebaran, pemerintah nanti akan mengumumkan THR. Ini akan menimbulkan a bullish sentiment terhadap konsumen. Inflasi harus kita watch, terutama dari bahan makanan. Makanya selama ini Bapak Presiden sendiri turun, semua gubernur, bupati turun dalam tim pengendali inflasi, pusat dan daerah. Sehingga Bank Indonesia tidak bekerja sendiri mengendalikan inflasi, pemerintah pun melihat. Pak Menteri Dalam Negeri itu setiap Senin rapat tentang inflasi, bayangkan. Jadi ini menimbulkan dan menyebabkan Indonesia quite good in terms of ability to perform dari sisi mengendalikan harga relatif negara-negara lain yang hanya mengandalkan kenaikan suku bunga dari bank sentralnya. Dan kita masuk 2023 ini dengan optimisme dan karena resiliensi. Jadi evidence based. Nah outlooknya tentu kalau tadi semuanya terjadi dalam bentuk soft landing dan terjadi perbaikan, ya berarti Indonesia harus menjaga apa yang sudah kita capai ini, resiliensi dan fondasi ekonomi dari sisi pemulihan sesudah pandemi yang memang kita berhasil menjaganya dengan baik. Tidak berarti bahwa kita kemudian tidak waspada, maka kita selalu mengatakan optimis but waspada. Waspadanya karena kita lihat itu, we are in uncharted territory. Teritorinya mungkin tahun 1980 waktu itu suku bunga di Amerika Serikat bisa sampai 20% karena mereka have to tackle the inflation yang luar biasa. Paul Volcker bank sentralnya waktu itu. Dan resesi dunia pernah terjadi juga waktu itu. Geopolitik
di dunia kita juga harus perhatikan ramifikasinya atau bagaimana implikasi terhadap berbagai supply chain yang berubah. Namun seluruh perubahan dunia ini Pak CT, sebetulnya for Indonesia we can position dan menciptakan kesempatan yang luar biasa. Let's say gini, kalau sekarang geopolitik antara Amerika dengan blok Rusia dan RRT terjadi, Indonesia itu among the largest economy based on demokrasi. India dan Indonesia menjadi destination yang baik. Kedua, kita punya natural resources. Kalau sekarang ada keinginan decoupling, mereka mencari tempat yang natural resource rich, ekonominya size-nya gede, dan iklim investasinya terus diperbaiki, which is Indonesia. Infrastruktur dibangun, kemudahan berusaha diperbaiki, simplifikasi dimunculkan, transparansi dinaikkan. Ini semuanya adalah untuk destinasi kita dan kita ekonominya relatif tadi stable and high growth. Jadi ini adalah the opportunity yang sangat bagus buat kita, maka Bapak Presiden Jokowi kita terus fokus kepada tadi perbaikan fondasi infrastruktur. Kemarin proyek strategis nasional saya sama Pak Bas ke jalan tol Jogja, Solo, Semarang. Ini segitiga ini is going to create, di satu sisi adalah untuk nanti antisipasi arus mudik lebaran, tapi di sisi lain itu creating an economic activity yang luar biasa. Jawa memang growth-nya luar biasa 5,7 tahun lalu. Dan kita harap tahun ini akan continue strong. Sumatera yang biasanya lag behind juga udah mulai tumbuh mendekati 5%. Kalau berbagai jalan tol, pelabuhan diperbaiki, saya rasa itu akan menimbulkan sumber ekonomi yang baik. Kemudian Kalimantan tidak hanya IKN tapi berbagai pusat industri dan energi yang luar biasa. Sulawesi is always outperform, selalu bagus. Dan Papua, kemudian Bali, Nusa Tenggara, mereka juga growing very fast. Jadi dalam hal ini Indonesia punya kesempatan untuk tidak hanya attracting dari sisi natural resources, tapi ekonominya yang stabil dan tumbuh dengan domestic demand yang healthy dan across region di sini. Ini bagus, regional rata, supply side dari sisi production bagus, demand side-nya juga bagus. Jadi it's good. I hope you are going to make more money this year. Thank you. Jadi para pemirsa dan Bapak Ibu dimanapun Anda berada, tadi kita sudah dapat kira-kira bocoran ya bahwa global itu kira-kira akan jatuhnya soft landing. Indonesia dengan berbagai varian yang luar biasa tadi ya, dengan berada di tengah daripada konflik global ini juga mendapatkan benefit yang luar biasa, tentu harga komoditas dan lain sebagainya. Dan saya jadi saksi Bu, kemarin baru balik dari Bali ya, ternyata turis Rusia dan Ukraina ya meningkat sangat luar biasa masuk Bali. Saya tanya sama orang-orang saya di Bali, itu berantem nggak mereka? Ya, ternyata enggak. Kenapa? Karena Rusia yang datang adalah anti Putin. Jadi dia berteman sama Ukrainanya di situ. Ya. Oke, Bu, pertanyaan nakal sedikit. Ya, bukan soal pajak. Belum. Ya. Soal yang ini. Kan presiden itu selalu menyampaikan kekhawatiran, ya. Hati-hati ini ya, ibaratnya itu pesimistik gitu. Ya, tapi kan yang dengar Ibu ini kan kelihatannya bullish, optimis Indonesia. Tapi dengar-dengar katanya bocorannya yang gelap-gelap dari Bu Ani, Presiden. Iya memang betul, kalau kita sebutkan data itu kan tahun 2022 yang saya sampaikan was not an easy year. Dan Bapak Presiden menyampaikan itu berkali-kali, dan tentu sumber Bapak Presiden tidak hanya Menteri Keuangan. Beliau bisa telepon Kristalina di Managing Director IMF, beliau juga punya menteri-menteri ekonomi yang lain, punya staff yang bisa menyampaikan.
Jadi at the end of the day memang tahun lalu itu we have to admit itu bukan tahun yang gampang. Dan dengan situasi tahun lalu yang begitu tidak mudah, coba Anda perhatikan reverse, memang manusia itu kadang-kadang daya ingatnya pendek banget. Padahal baru bulan Agustus atau Juli sampai Agustus September tahun lalu, waktu harga minyak 126. Dan Indonesia dalam hal ini kita harus terpaksa juga menaikkan harga BBM 30%. Saya nanya sama teman-teman Kementerian Keuangan di lapangan, that was a very very tough untuk kita semuanya. Dan kita juga nggak terlalu tahu kapan perang ini akan berakhir dan dalam bentuk seperti apa. Kapan embargo ekonomi ini akan scaling down atau akan scaling up. Yang terjadi kemarin saja dengan berbagai embargo ekonomi telah menimbulkan disrupsi yang luar biasa. Kemarin kalau saya bicara di G20 in many bilateral, mereka semuanya sebetulnya kepengen perang ini berhenti. So the question is how, bagaimana? Kalau keinginan untuk perang, untuk berhenti itu ada di sana. Jadi kalau Bapak Presiden memberikan warning, sebetulnya ini ya kita Bapak Presiden sebagai pimpinan negara, saya sebagai Menteri Keuangan, kita menyampaikan sebuah signal-signal yang kita semua harus waspada. Namun pada saat yang sama Presiden dan saya juga menyampaikan kita punya alasan untuk optimis. Kadang-kadang seperti Pak CT saja, waktu kita ngomong waspada yang didengerin yang takut-takut, lupa yang optimis padahal kita satu napas itu berarti Pak CT rada ketakutan sendiri gitu kan dalam hal ini. Pak CT aja takut apalagi masyarakat kebanyakan. Jadi kita juga mencoba menakar message ini. Tapi menyampaikan kepada masyarakat dan pelaku ekonomi bahwa dunia nggak baik-baik saja itu tidak menakut-nakuti. Itu adalah responsibility untuk menyampaikan kita harus hati-hati loh. It doesn't mean bahwa kamu harus takut, beda banget. Hati-hati di jalan dengan kamu harus takut yang kemudian orang nggak berani, it's so different. Namun masukan dari masyarakat, pelaku ekonomi semuanya kita terima juga oke. Kayaknya saya juga dapat sih beberapa WA bilang, Bu jangan ngomong kayak gitu kita takut. Ya sama seperti cucu saya Pak CT. Kalau saya pikir tadinya saya cerita tentang sesuatu yang agak sedikit menakutkan ternyata dia nightmare. Jadi kita juga harus menakar apa yang kita anggap merupakan suatu cerita yang sebetulnya menggambarkan kehati-hatian ternyata diterima sebagai suatu ketakutan atau menakut-nakuti. Jadi saya rasa feedback itu fair untuk kita terima karena memang banyak masyarakat pelaku ekonomi akan tergantung. Jadi saya mesti gimana? Saya boleh nggak investasi terus? Coba kita lihat kredit growth kita 11% Pak CT. Dan kita juga lihat tadi investasi sudah mulai tumbuh mendekati 5%. Konsumen sudah tadi confidence-nya tinggi. Ekspor kita bagus. Opportunity investment di Indonesia terbuka. Jadi ya Anda jangan lihat kemudian nungguin sambil taruh tangan di bawah paha, ketakutan enggak juga. Terus saja calculate your business secara lebih baik. Tapi warning itu adalah menggambarkan kalau Anda punya leverage coba dilihat komposisi leverage Anda. Komposisi jatuh temponya, komposisi mata uangnya, kemudian proyeksi dari gross sales Anda seperti apa, confidence-nya basisnya apa. Itu kan very basic business yang Anda harus lihat, jangan membabi buta, jangan kemudian kalau ini tidak bisa ya gitu. Tapi saya rasa saya kalau ngomong kayak gini kayak ngajarin orang-orang yang udah pinter berbisnis lah. Tapi saya mengatakan bahwa ekonomi is always have reason to be optimistic dan memang ada evidence-nya. Namun waspada itu adalah sesuatu yang baik. Oke, terima kasih. Jadi clear ya. Jadi bukan nakut-nakuti, tetapi mengingatkan agar situasi uncertainty jadi kita selalu harus waspada. Nah sekarang isu yang lagi hot Bu, bukan pajak lagi, belum. Ya, ini soal bintang-bintang di langit. Ya,
Kenapa? Sekarang ini kan kita tahu tahun politik ya. Menteri-menteri pada protes karena Ibu bintangin semua katanya. Nah gitu, jadi ini terkait dengan tentu kita sadar juga banyak menteri-menteri kan juga terafiliasi oleh politik. Tentu anggaran ini juga penting terkait dengan pemilu. Nah tapi Ibu bintang-bintangin nih. Nah bisa nggak Ibu jelasin nih kenapa dibintangin, kenapa mereka protes dan jalan keluarnya gimana? Pak CT lihat ya dalam mengelola ekonomi 3 tahun terakhir pada saat pandemi penerimaan negara kita itu jatuh mendekati 20% kontraksinya. Dan dalam situasi yang shock begitu sangat dalam APBN mencoba menyangga. Bahkan belanja itu masih tumbuh mendekati 13%. Jadi penerimaannya jatuh, belanjanya justru tumbuh, makanya defisitnya melebar. Itu adalah bentuk yang disebut counter cyclical, shock absorber. APBN meredam shock. Karena kalau kita nggak punya APBN yang kuat, shock yang tadi jatuh penerimaan dan kita ikut jatuh dari sisi belanja, ekonominya bakalan nungsepnya dalam banget. Jadi kita mengabsorb shock yang luar biasa besar ini. Tahun 2021 kita sudah mulai tumbuh karena base-nya jatuh tadi, jadi tumbuhnya cepat. Namun kita kemudian kena Delta varian. Kita masih ada Omicron akhir tahun 2021, awal 2022. Jadi kita tetap memberikan support itu. Namun memang selektif, enggak semua karena kementerian lembaga juga dalam situasi tidak bisa keluar, lockdown, PSBB, mereka juga enggak bisa menggunakan atau melakukan seluruh programnya. Jadi kita melakukan prioritas dimasukkan ke daerah yang memang sangat membutuhkan kesehatan, bantuan sosial, infrastruktur di dalam rangka konektivitas. Karena kita tahu dalam situasi seperti ini kalau dulu kita belum punya jalan tol, pemulihan ekonomi nggak akan cepat. Orang nggak berani naik pesawat, orang nggak berani naik bus, orang nggak berani naik kereta karena takut tertular. Namun mereka udah kepengin keluar rumah. The only way adalah naik mobil. Dan naik mobil wirawiri itu dengan tol membuat mereka willing untuk take that opportunity. Jadi kalau kita lihat path pemulihan ekonomi kita itu infrastruktur yang kita bangun dengan APBN, dengan uang pajak, karena dari tadi ngomong pajak-pajak terus. Jadi jangan kemana-mana, jadi pajak itu sangat, pajak untuk pandemi, pajak untuk bantuan sosial, pajak untuk infrastruktur, itu semuanya membantu apa yang disebut shock absorber dan memulihkan ekonomi. Nah sekarang kita masuk 2022 ke 2023, kita udah alokasikan semua anggaran kementerian dan lembaga. The one thing that we don't know adalah yang tadi saya sampaikan, apakah 2023 itu global economy akan resesi atau enggak? Dan kalau resesi ini kira-kira sektor dan program apa yang akan kena? Siapa yang harus kita lindungi duluan? Sama seperti tahun 2022 kemarin Pak CT, kenaikan harga minyak yang sampai $120 itu, kalau kita enggak redam, rakyat harus membayar harga minyak 3 kali lipat. Enggak mungkin aja, ekonomi pasti nungsep. Makanya subsidi naiknya luar biasa, 150 triliun menjadi 550 triliun. Itu subsidi dinikmati seluruh rakyat Indonesia sehingga ekonomi kita bisa tumbuh dari pajak juga. Jadi sebelum Anda nanya pajak, saya ngomong pajak terus. Sehingga kalau kita bicara tentang tadi APBN kementerian lembaga yang kita sampaikan begini, Bapak dan Ibu sekalian, ini dalam situasi yang tidak pasti, tolong cadangkan dari belanja yang sudah kita alokasikan ya, dan kita tidak potong nih, cadangkan itu artinya 95% Bapak dan Ibu sekalian tetap menggunakan anggaran yang sudah dialokasikan. Kita 5% ini saya bintangin dulu ya, 5% loh Pak, 5% dari 950 triliun, fair enggak?
ini cadangan bersama dengan kami di APBN membuat berbagai cadangan kemungkinan terjadi. Coba lihat hari ini. Harga coal yang tadinya 400 sekarang udah di 200, betul? CPO kita yang pernah 1.700 sekarang 900, betul kan? So that kind of volatility yang mungkin orang menganggap yaitu urusan Bu Menteri Keuangan deh, saya akan tetap jalan. Ya betul, kami akan mencoba mengelola, tapi Bapak Ibu sekalian saya minta 5% aja, 5% aja. And Pak CT, tolong ya, ini didengerin bener nih. Kementerian lembaga itu by the end of the year biasanya belanjanya juga nggak nyampe 100% anyway. Kan beliau udah pernah jadi menteri nih. Dia bukan pengusaha loh, pernah jadi menteri. Yang paling hebat itu biasanya bisa 98%. Rata-rata mereka di 94, 95. So actually saya itu sebetulnya mengatakan 5% yang sering nggak kepake itu saya bintangin ya Bu, Mbak. You actually can do semua programnya. And then aku mau bintangin terus nggak selamanya? Enggak juga Pak. Nanti kalau pada semester kedua kami kan harus lapor ke DPR. Laporan semester 1. Kita membaca APBN-nya seperti ini, ekonomi seperti ini. Di situ nanti kami akan sama, pertama pasti lapor presiden di kabinet sampaikan, oh ternyata ekonominya baik-baik aja. So this 5% we don't need untuk dicadangkan. Saya berani taruhan Pak CT. Ayo mau nggak? Nanti traktir saya ya by mid of this year, belanjanya KL itu nggak mungkin di atas 60 atau 70%. 50% aja susah. Aku mau berbaik-baik hati bilang. Jadi actually 5% itu enggak mempengaruhi apa-apa juga gitu. Karena by semester ini kalau mereka bisa memenuhi, let's say mereka ngegas belanjanya sampai habis, nanti juga kita akan lihat. Jadi poin saya kadang-kadang nih aku yang punya banyak sekali media seperti Pak CT, CNBC, Detik, CNN, mbok ya bantuin saya untuk berkomunikasi yang benar gitu loh. Jangan nyusahin saya terus. Pas lagi acara kayak gini saya diundang untuk ngomong. Habis itu dia bikin headline yang bikin pusing kepala saya. Tiap hari harus ngoreksi headline-nya Pak CT. Ya saya kan banyak kerjaan lain yang penting Pak, enggak cuma mengoreksi headline-nya Bapak. Justru ini pertanyaan ini sebenarnya untuk ngasih tahu kepada para pemret dan para redaksi, itu yang sebenarnya seperti ini. Tuh pemret, redaksi dan wartawan yang paling penting. Karena selama ini yang didengarkan dari kementerian lain, kementerian dan lembaga yang teriak-teriak semua gitu. Ya, jadi kan suara mereka juga harus amplifikasi. Betul. Tapi kami berkomunikasi baik kok dengan masing-masing KL. Makanya. Kita juga bantu semuanya, jadi kita soft landing lah kira-kira. Iya, dengan pernyataan Ibu ini mengklarifikasi semuanya gitu. Betul, pengalaman saya memang KL itu juga nggak mungkin lah bisa 100%. Jadi bintang-bintang di langit yang katanya itu hampir semuanya dibintangi sama Bu Sri Mulyani itu tidak benar gitu ya. Ternyata cuma 5%. Tapi 5%-nya mungkin yang penting buat mereka Bu. Enggak juga, karena kita gini lah Pak CT, nah ini salah lagi nanti. Gini ya, kalau kita sudah mengalokasikan ke kementerian lembaga, it is their decision. So basically kita nggak bilang, kamu nggak boleh belanja ini ya, kamu nggak boleh, enggak Pak. Jadi gini Bapak Ibu, monggo dipersani lagi, dilihatin lagi karena saya kemarin di Jawa terus jadi saya udah ngomong bahasa Jawa terus nih. Coba dilihat lagi. Bapak dan Ibu sekalian, semua prioritas yang paling penting tetap jalan. Coba cadangkan 5% yang dianggap tidak prioritas. Kan kami nggak tahu Pak, setiap kementerian lembaga tahu persis belanja mereka, bukan kami yang menentukan. Kita memberikan amplopnya besar itu dan kemudian beliau-beliau yang harus mengelolanya. Mungkin itu. Oke, makasih. Bu, sekarang masuk ke pendapatan negara. Tadi Ibu bilang, batu bara dari 400 ke 200 ya, CPO dari 1.700 ke 900 ke 1.000. Tentu ini kan akan berpengaruh kepada pendapatan, khususnya pendapatan negara dari pajak maupun biaya keluar ataupun yang lain-lain sebagainya. Nah,
kira-kira outlook-nya, karena kan pendapatan pajak targetnya tinggi, Bu. Nah, kira-kira ini apa yang akan terjadi di tahun ini? Kami waktu pertama menyusun APBN itu kan melalui proses di internal kabinet dulu dengan Bapak Presiden, arahan Bapak Presiden apa, prioritinya apa, Presiden Wapres apa yang harus kita jaga. Kemudian di kabinet kita juga sampaikan ini loh prioritasnya. Dan untuk bisa mencapai prioritas itu kita mengestimasi penerimaan negara seperti apa. Dengan tadi berbagai ketidakpastian yang mungkin terjadi di tahun 2023. Sesudah dari pemerintah selesai kita kan ke DPR. Di DPR itu berkali-kali waktu bikin asumsi makro, DPR juga membahas growth-nya gimana, harga minyak berapa, exchange rate, suku bunga nanti sesi sesudah ini. Jadi kami dalam hal ini melalui sebuah proses siklus anggaran itu pembahasannya bahkan mulai Februari ini untuk tahun depan ya Pak. Tahun depan ini kita udah mulai membahas untuk tahun anggaran 2024 dari mulai persiapan awal. Bappenas membuat berbagai rencana kerja pemerintah. Simultan kita masukkan ke DPR, DPR membahas dengan kita sampai kemudian bulan September Oktober diketok. Itu semua informasi, data dan proyeksi sedapat dan sebagus manapun kita ambil dari berbagai sumber. Kami sendiri bikin, BI bikin, BPS ada datanya, lembaga-lembaga internasional membuat, kita gunakan semua informasi itu, the best projection dan accuracy yang bisa kita dapatkan. Tapi kan seperti tadi kan Pak CT sendiri juga pernah jadi menteri, jadi tahu waktu kita berproyeksi gini terjadi sesuatu, terjadi koreksi. Sama. Nah, salah satu yang kita lihat sebagai risiko paling besar dari APBN adalah tadi exactly yang saya sampaikan. Harga-harga seperti coal, minyak, CPO itu nggak bakalan terus bertengger di atas. Apalagi kalau ekonomi dunia melesu. Jadi pasti akan ada koreksi dan memang udah terjadi koreksi. Sehingga pertanyaannya, bagaimana penerimaan negara akan kita jaga untuk mensecure the most priority program supaya tidak disrupted. Prioritas programnya itu apa? Pemilu harus kita jaga, infrastruktur yang prioritas, proyek strategis nasional, presiden ingin menurunkan atau menghilangkan extreme poverty, stunting, itu kita jaga. Yang memang merupakan instruksi dari Presiden Wapres untuk kita jaga. Sehingga di tahun 2023 ini kita membuat exercise, let's say harga komoditas jatuh dan jatuhnya itu nggak main-main, kayak batu bara itu 50% kan dari 400 ke 200. Ini menyebabkan revenue kita sisi mana yang akan kena. Gimana cara kita untuk mengamankan kalau terjadi shock dari sisi revenue itu. Itulah yang kita sebutkan tadi di dalam APBN 2023 ada bantalan-bantalan yang kita sediakan untuk kalau penerimaan negara terutama yang commodity base akan menurun. Sisi baiknya ekonomi kita yang non commodity base ini lagi tumbuh. Jadi seperti tahun 2022 ke 2003 ini satu BUMN kita sekarang akan memberikan dividen yang tadinya 40 triliun mungkin jadi 60, bahkan Pak Erik bilang mungkin kita bisa sampai 100. Alhamdulillah, kan bagus itu. Kalau kita lihat dari penerimaan negara bukan pajak yang bukan sumber daya alam itu melonjaknya 100%. Seperti rumah sakit, perguruan tinggi yang sekarang mereka udah bisa jalan. Kepolisian yang punya SIM, STNK itu sekarang meningkat juga. Pajak-pajak daerah Pak, restoran, hotel yang tadi disebutkan oleh meningkatnya itu enggak cuman double digit 12, 18, 20, 160%, triple digit mereka. Jadi memang ekonomi kita bergeser nanti kalau komoditas menjadi less prominent, kita punya penyangga yang lain. Inilah yang kita sebutkan kenapa kita membangun tadi infrastruktur dan belanja-belanja yang tujuannya untuk menciptakan shock absorber kalau dari sisi komoditas ini akan menimbulkan shock ke bawah. Kemarin shocknya ke atas, sekarang shocknya ke bawah. Ini termasuk yang 5% tadi Pak CT gitu ya.
sedikit loh Pak, 5% Pak. Jadi aku nggak minta 50% gitu. Nah ini yang kemudian kita ramu supaya penerimaan negara yang kita antisipasi mungkin tidak setinggi karena harga komoditas bisa dikompensasi dengan aktivitas ekonomi lain yang memang membaik. Kita reform terus pajak kita. Kita kemarin sudah menyelesaikan harmonisasi peraturan perpajakan. Jadi dari sisi legislasi kita dengan DPR itu luar biasa dukungannya kepada kami untuk bisa legislasi itu bisa diupdate. Itu luar biasa karena saya banyak teman saya menteri-menteri keuangan di G20 selama pandemi mereka ya oker-okeran berantem aja. Kalau kita selama pandemi kita nggak berantem, kita terus reform, memperbaiki legislasi. Jadi saya sudah punya undang-undang HPP, harmonisasi perpajakan, undang-undang hubungan keuangan pusat dan daerah, undang-undang sektor keuangan, itu semuanya adalah achievement luar biasa pada saat kita masih di dalam pandemi dan DPR luar biasa dukungannya ke situ. Terima kasih Mas Ibas ada di sini dari Badan Anggaran untuk bisa mendapatkan. Jadi itu adalah yang akan kita gunakan untuk tadi tugas kita kalau ekonomi selalu tidak pasti, ketidakpastiannya dari mana, kita membangun kepastian dengan shock absorber yang memang kita bisa lakukan. Dengan demikian tahun 2023 ini berbagai proyek nasional, berbagai prioritas Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden tetap kita lakukan. Pemilu tetap kita danai secara penuh, IKN pun kita bangun tetap. Jadi itu adalah berbagai yang akan tetap kita jaga. Oke. Bu, tadi kan bicara komoditas. Nah, yang lagi rame ini soal DHE. Devisa hasil ekspor. Tentu ada kaitannya dengan Kementerian Keuangan. Tadi Pak Erlangga juga nyanggung sedikit, nanti Gubernur BI juga pas sedikit karena semuanya terkait. That will be happen or not? Saya rasa aspirasi bahwa Indonesia dengan tadi saya sebutkan ekspor kita transaksi atau neraca perdagangannya surplus tertinggi di dalam histori kita. Transaksi berjalan kita tadi 13 billion lebih surplus. Mestinya juga terekam dari sisi cadangan devisa Indonesia. Terakhir kita di 139 billion US dollar. Jadi kalau seandainya kita memang memiliki sumber falas ya, karena kalau dalam situasi seperti sekarang ini memang hard currency istilahnya itu sangat menentukan resiliensi dari suatu negara. Indonesia waktu itu mengalami taper tantrum tahun 2013 itu karena current account-nya defisit dan cadangan devisa kita dianggap kemudian tidak aman dan secure. Jadi menurut saya adalah wajar kita sedang berusaha untuk menjagain seluruh perekonomian kita. Policy dan regulasi yang digunakan termasuk DHE itu untuk kebaikan kita semuanya. Jadi bukan untuk mematikan atau menghalangi suatu kegiatan ekonomi. Dan kalau Indonesia stabil, ekonominya tumbuh terus, yang beruntung juga seluruh pengusaha-pengusaha termasuk para eksportir itu. Jadi dalam hal ini policy, regulasi tadi mungkin yang disampaikan oleh Pak Erlangga, nanti sesudah ini oleh Pak Gubernur Bank Indonesia, kami di Kementerian Keuangan siap untuk mendukung. Satu, karena di Kementerian Keuangan itu ada bea dan cukai, jadi kita perlu menetapkan sektornya mana saja, karena ini sumber daya alam dan turunannya, berarti HS kodenya mana saja, mulainya kapan, sehingga kita juga bisa menyiapkan sistemnya. Kedua, kalau kita diminta untuk juga ikut memberikan insentif, ini kita memberikan insentif. Pak Gubernur punya instrumen, kami punya instrumen perpajakan. Jadi ini yang kita akan gunakan bersama-sama untuk supaya yang punya devisa nggak merasa terzolimi. Naruh di sini as a fair game saja. Karena Anda sebenarnya nggak kehilangan opportunity, Anda nggak kehilangan apapun gitu. Tapi untuk Indonesia penting karena menambah cadangan devisa yang akan terlihat dari sisi resiliensi Indonesia. Mungkin itu. Oke, Bu, ini yang terakhir ya, karena kita kayaknya dari tadi terakhir waktu. terus deh. Ya, soal isu yang sangat ramai akhir-akhir ini, ya, kita tentu prihatin ada satu eksiden ya yang dilakukan oleh anak-anak muda, tapi tiba-tiba jadi menyebar kemana-mana isunya. Jadi isu dari eksiden penganiayaan antar anak muda
jadi isu ke pejabat pajak, jadi isu kepada laporan LHKPN, jadi isu tentang kredibilitas daripada institusi perpajakan kita, dan kemana-mana. Jadi ini isu yang dari isu kecil kriminal menjadi isu ekonomi berkembang jadi isu politik. Nah, tentu kita prihatin semua. Nah, kita pengen dengar ya, Ibu tentu dengar contohnya ya, tadi disampaikan ada 13.000 pegawai pajak belum melaporkan hartanya kepada KPK. Ya, ada isu termasuk yang baru ini yang heboh itu klub motor gede dibubarkan dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Nah, mungkin Ibu bisa menjelaskan kepada masyarakat ya apa sebenarnya yang terjadi dan kebijakan-kebijakan apa yang harus kita lakukan. Karena kita kan nggak ingin ini ada tikus di lumbung padi, ya lumbung padinya kita bakar. Mendingan tikusnya yang kita tangkap, lumbung padinya kita selamatkan. Karena pajak adalah institusi yang penting untuk pendapatan negara kita. Silakan Ibu. Terima kasih Pak CT ya. Kalau kita ngomong lumbung padi nanti netizen bilang oh itu lumbung padinya dimakan sama kita juga. Jadi aku nggak mau pakai lumbung padi. Ini satu. Kita sangat prihatin ya. Bagaimanapun dari sisi perikemanusiaan yang adil dan beradab, kejadian ini kekerasan itu adalah sesuatu yang tidak bisa dibenarkan. Jadi kami sebagai institusi meskipun tidak ini adalah bukan institusi, tapi kami dari sisi kemanusiaan dan dari sisi keprihatinan, ya kita sebagai manusia harus menunjukkan itu. Oleh karena itu saya pergi ke rumah sakit, ketemu dengan orang tua David, bicara juga dengan Pak Menteri Agama karena ternyata itu adalah sangat dekat sekali. Jadi kami kemudian menyampaikan rasa prihatin, bahkan saya merasa perlu untuk menyampaikan maaf. Menurut saya itu adalah sebuah humility ya, kerendahan hati yang sepantasnya dilakukan. Kedua, masalah proses hukumnya harus dilakukan. Menurut saya itu juga sesuatu yang masyarakat akan melihat kita mendukung penuh. Apapun yang dilakukan oleh orang tua dan untuk keadilan bagi David. Ketiga, merembet kemana-mana. Kemudian gaya hidup kita bicara, kemudian itu adalah happen to be orang dari pajak. Maka kemudian muncullah banyak sekali era media sosial, kita harus terima. Ini adalah sebuah realita bagi kami pejabat publik dan institusi publik, itu adalah sesuatu realita yang harus kita terima sebagai sesuatu yang harus kita kelola. Jadi dari reaksi masyarakat yang luar biasa ada sisi positifnya. Tadi yang disampaikan, keinginan kita untuk membersihkan, pertanyaan mengenai mekanisme compliance, mekanisme untuk koreksi. Jadi buat kami ini juga merupakan opportunity, kesempatan untuk menjelaskan. Ini loh mekanisme yang ada di Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Pajak. Terus orang menanyakan kapan koreksi dilakukan, bagaimana bentuknya. Bagaimanapun juga ini institusi publik yang memang kami terikat dengan undang-undang publik, undang-undang ASN, undang-undang tentang keuangan negara. Jadi nggak bisa seenak-enaknya sendiri untuk ngomong, tapi tidak berarti bahwa kami nggak bisa melakukan langkah. Makanya beberapa yang saya sebutkan gesture satu terhadap yang bersangkutan yang masyarakat sudah mengatakan oh ini kayaknya doesn't make sense, which is kita juga tahu itu tidak make sense. Maka kita bilang sama Irjen, sampaikan ke publik. Yang selama ini Anda sudah lakukan untuk melakukan kontrol, investigasi dan eksaminasi, sampaikan. Kalau dari KPK mendapatkan feedback dari PPATK, kita juga dapat PPATK sumbernya sama, angkanya sama atau enggak, testingnya seperti apa. Jadi kita bekerja bukan berdasarkan emosi, tapi ya berdasarkan data evidence. Tapi pemihakan terhadap perasaan masyarakat itu harus kita lakukan. Karena itu penting, yang namanya kredibilitas, persepsi, itu sesuatu yang ada objektifnya tapi juga ada subjektifnya. Di sisi lain Pak CT, tadi Pak CT menyampaikan, Kementerian Keuangan itu lebih dari 78.000. Kami bekerja mengelola 3.000 triliun lebih. Direktorat Jenderal Pajak lebih dari 44.000.
Mereka bertanggung jawab untuk mengoleksi penerimaan pajak 1750 tahun lalu. Tahun ini 1718. Jadi dalam hal ini mereka ini yang sudah bekerja baik, benar, jujur. Bahkan ada yang bilang saya aja hidupnya pas-pasan karena dia harus traveling, dia harus pindah di berbagai lokasi KPP, pisah sama keluarganya. Mereka itu tersakiti, terkhianati, terlukai, sama seperti kita semuanya. Saya sebagai pimpinan Kementerian Keuangan harus membela dan ada di sisi yang mereka ini yang sudah bekerja. Dan saya yakin itu banyak sekali, sangat banyak mereka yang seperti itu di dalam. Makanya kalau kemarin saya menyampaikan, oke, yang menimbulkan persepsi loh ya, belum tentu objektif, persepsi. Yang akan menambah beban kita untuk regaining confidence, regaining kredibilitas. Kita harus tegas. Enggak selalu dia itu salah secara faktual, termasuk LHKPN-nya Dirjen Pajak. Saya tanya sama Pak Suryo, kenaikannya karena apa? Kenaikan karena harga tanah, harga itu tiba-tiba dianggapnya seolah-olah itu korupsi. Coba rumahnya Pak Khairul Tanjung yang ada di Menteng itu, belinya berapa, sekarang harganya berapa? Orang nanya, oh Pak Khairul Tanjung cari duit banyak banget, itu pasti atas keringat rakyat, kan kayak gitu. Padahal itu karena harga pasar. Saya tanyakan sumber pendapatan dari mana saja, sampaikan. Saya tanya sama Dirjen Pajak, kamu yakin kamu benar? Yakin Bu, saya yakin kamu benar. Sampaikan ke publik. Karena dalam hal ini publik telah menghakimi. Beli motor 150 juta, SF kita ngambil tadi 1.700 triliun. Ya enggak lah. Dirjen Pajak saya sama Direktur utamanya Bank Mega gajinya pasti lebih gede di sana Pak. Padahal Bank Mega nggak sampai 1.700 triliun kan. Jadi jangan saya memberikan. Tuh dengar tuh Dirut Bank Mega gajinya kegedean katanya. Ya. Jadi jangan memberikan persepsi seolah-olah mereka yang digaji sebetulnya juga decent. Itu kemudian dia seolah-olah enjoying luxury yang dalam hal ini saya akan mengatakan Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Pajak, mereka yang baik, yang benar, yang lurus, yang jujur, yang bersih, mereka berhak untuk kita dukung dan kita hormati. Karena mereka lah yang mengumpulkan pajak untuk tadi infrastruktur, untuk subsidi BBM, untuk bansos, untuk kemarin pandemi semua pasien dibayar oleh APBN. Jadi kembalikan lagi semuanya. Yang kerja baik, yang benar, yang jujur kita dukung dan kita hargai, kita hormati. Yang jelek kita lakukan semuanya tanpa terkecuali. Saya sekarang minta Irjen maju ke depan. Jadi kalau habis ini saya tidak akan bicara, Irjen yang bicara bukan karena saya sembunyi. Untuk menunjukkan bahwa sistem di Kementerian Keuangan jalan. Dan saya senang sekali karena dengan semuanya sekarang menginformasikan ke kita, ya signal, kamu boleh saja kita belum melakukan langkah tapi masyarakat sudah menghukum kalian. Jadi ya tadi sebagai pejabat publik ya kita harus decent lah Pak. Menurut saya azas kepatutan, kepantasan itu bukan sesuatu yang berlebihan. Karena masyarakat selalu merasakan adanya connection terhadap kepercayaan itu dari tingkah laku kita juga. Jadi meskipun itu dapatnya dari uang halal, dapat belinya dari gaji kamu dan Bu saya kepengen sedikit relax, ya udahlah relaxnya sekarang nggak usah naik motor gede. Jalan kaki aja sama saya muter-muter Senayan, itu sehat. Makan di bubur ayam, itu juga sehat gitu loh. Kalau Anda kelihatan mewah, bukannya Anda kelihatan keren malah marah, rakyat marah dan Anda juga dalam posisi defensif gitu kan. Jadi tapi kita kan manusia yang decent juga Pak, kita juga manusia biasa yang ingin hidup kita, kerja kita juga dihargai secara baik. Dan saya atas nama seluruh Kementerian Keuangan, saya ingin menyampaikan bahwa mereka yang sudah bekerja baik, mereka adalah yang terlukai paling dalam dari kasus ini. Dan ini adalah sesuatu yang harus disadari bahwa kami ini manusia biasa yang kerja juga untuk Republik ini.
Mereka yang mengkhianati, ayo kita tadi yang disebutkan, kita cabutin tanpa membuat institusi kita lemah dan menjadi lumpuh. Itu yang sedang berjalan saat ini. Terima kasih atas dukungannya. By the way 13.000 itu saya kesel tadi. 13.000 nih ya, ini media ini sekarang balik ke media nih. Saya sedang traveling dari Jakarta ke Bangalore. Sudah 3 hari seminggu saya kurang tidur. Sampai di Bangalore lagi banyak intensif dari bilateral ke bilateral. Dan ada beberapa event yang dilakukan oleh host. Dapatlah dari kesayangan Pak CT wartawannya nanya, Bu saya melakukan penelitian LHKPN ada 13.000 orang yang belum menyerahkan. Saya sampaikan, aku nggak sebut wartawannya nanti dia menjadi kesulitan. Saya bilang berarti perempuan ya. Saya sedang di Bangalore, nanti Irjen dan Sekjen saya akan kasih datanya gitu kan. I immediately out of respect terhadap accountability dan responsibility sebagai pimpinan. Nanti Irjen dan Sekjen saya akan kasih. Belum keluar datanya. And then you make those headline 13.000 pegawai Kementerian Keuangan mayoritas pajak tidak menyampaikan LHKPN. Walah Pak, deadline-nya dari KPK itu Maret. Kami di dalam Kementerian Keuangan akhir Februari. Semenjak 2016 saya pulang lagi ke Indonesia, saya make sure bahwa semua Kementerian Keuangan harus menyerahkan LHKPN. Bahkan yang tidak wajib LHKPN, di dalam Kementerian Keuangan kita punya laporan harta dan kekayaan. Banyak yang kemudian mengatakan dia nggak bayar pajak. Pajak kendaraan itu adalah pajak di mana? Polri kan, STNK kan maksudnya. Atau kalau dia adalah pajak bea balik nama itu di daerah. Katakanlah dia melakukan itu, yaitu urusan. Tapi ada yang mengatakan bahwa seolah-olah kita tidak lapor harta kekayaan, semuanya kita punya duit dan punya Rubicon, itu kan nggak adil banget Pak. Hanya gara-gara your judul tadi. Saya sampaikan, jelaskan ke masyarakat deadline-nya kapan? 2017. Saya pulang 2016, 17 itu berarti LHKPN yang harus dilakukan. Sampai hari ini 100% Pak CT. Satu orang nggak melakukan satu loh Pak, out of 78.000 atau 33.000 yang wajib LHKPN. Itu hanya karena dia fail untuk memberikan surat kuasa. Itu pun saya masih tetap mintakan. Just to let you know, kami kerja benar-benar serius, jadi tolong jangan bikin headline yang membuat kami sibuk untuk hal yang nggak perlu gitu loh. Itu tanda. Benar nggak itu sibuk yang nggak perlu? Itu tanda sayang. Ini soalnya Bu. Detik, CNN, CNBC punyanya beliau ini. Itu tanda sayang supaya LHKPN-nya cepat diserahkan gitu loh sebenarnya. Oke, menurut ya kita sudah berdiskusi panjang lebar dengan Ibu Sri Mulyani, Menteri Keuangan kita, dan banyak hal yang sebenarnya tadi kita belum jelas ya, akhirnya sudah bisa dijelaskan oleh Ibu Sri Mulyani dengan baik ya, dan saya ngelihat wajah-wajah para pelaku ekonomi kita tadi gara-gara Ibu ngomong jadi cerah gitu ya, jadi soft landing globalnya, Indonesianya kelihatannya will be okay ya, bullish ya. Jadi kalau kita bicara judulnya tadi ya, ini artinya pertanyaan-pertanyaan yang saya sampaikan tadi di awal ya, apakah tahun politik itu akan berpengaruh negatif, justru menjadi hal yang bisa membangkitkan perekonomian kita. Terima kasih Bu Sri Mulyani. Terima kasih Pak atas CT. kehadiran dan sharingnya yang luar biasa. Selalu kehadiran Bu Sri Mulyani di CNBC Indonesia Outlook ini selalu memberikan pencerahan yang luar biasa. Jadi kalau beliau sampai absen, saya jemput sendiri ke rumahnya. Ya, terima kasih Bu ya atas kehadirannya. Terima kasih Pak CT, semuanya selamat untuk tetap menjaga diri, kesehatan
kesehatan badan, kesehatan rohani, kesehatan dari perusahaannya, dan kesehatan ekonomi. Terima kasih, optimis, waspada. Terima kasih. Terima kasih banyak kepada Pak Hairul Tanjung dan juga Menteri Keuangan Republik Indonesia Ibu Sri Mulyani atas perbincangannya begitu menarik dan komprehensif. Dan kami persilakan juga kepada Pak CT untuk memberikan plakat penghargaan kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia Ibu Sri Mulyani serta berfoto bersama. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah untuk Menteri Keuangan Republik Indonesia Ibu Sri Mulyani Indrawati. Baik. Terima kasih sekali lagi kepada Ibu Ani dan juga Pak CT atas bincang-bincang yang seru dan sangat mencerahkan ya. Begitu pagi menarik hari ya, ini komprehensif sekali ya Bu Dia. Semua dibahas ya tadi sempat. Betul. Bapak Ibu, para hadirin dan pemirsa dimanapun Anda berada, kita masih punya banyak sekali diskusi-diskusi yang menarik di segmen-segmen berikutnya. Tetap bersama kami di CNBC Indonesia Economic Outlook 2023.